Kita masuk ke nomor 31. Ini konteksnya adalah ekonomi makro ya. Dikatakan bahwa kalau perekonomian bekerja sesuai dengan LM tetapi tidak sesuai dengan kurva IS. Nah, kita perlu tahu bahwa keseimbangan pada pasar uang dan pasar barang itu tercapai ketika IS sama dengan LM, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya di soal sebelumnya udah disinggung apa itu kurva IS dan apa itu kurva LM ya. Tetapi sebenarnya equilibrium itu kan kalau IS sama LM bersinggungan. Nah, kurva IS itu keseimbangan pada pasar output atau sektor real, sedangkan LM itu adalah pasar uang dan surat berharga. Nah, apa yang terjadi jika LM-nya itu sudah sesuai gitu, tetapi IS-nya tidak sesuai? Berarti kan kita mesti tahu dulu kalau secara simultan IS sama dengan LM gitu ya. Tetapi apa yang terjadi jika IS-nya itu seimbang, LM-nya seimbang, atau salah satu tidak seimbang? Nah, kita mesti tahu dulu keseimbangan IS itu gimana, keseimbangan LM bagaimana. Nah, dulu waktu belajar di video sebelumnya, kalian udah tahu ya cara menderive kurva IS gitu. Dapatnya dari mana? Dari pendekatan agregat demand. Y plus C plus I plus G, seperti itu. Nah, sebenarnya inti IS itu kan saving sama dengan investment, ya kan? Dari mana sih saving sama dengan investment? Dari sini nih. Kan kita belajar bahwa private saving, saving itu dibagi jadi ini saving tuh national saving ya. Ini adalah national saving. Nah, kita tahu bahwa yang namanya national saving itu adalah national saving itu kita simbolkan S aja ya. National saving itu adalah saving private tambah saving public gitu kan ya. Nah, private savingnya itu adalah dari mana kita dapat private saving? Private saving itu adalah pertama kan masyarakat mendapatkan income sebesar Y gitu kan. Nah, Y-nya ini dipotong sama pajak. Ini yang kita kenal dengan pendapatan disposable gitu ya, disposable. Nah, terus setelah income-nya dipotong pajak, dipakai juga buat konsumsi kayak gitu. Sedangkan kalau dari segi publik ya, dari pemerintah itu kan mendapatkan sumber pendapatan terbesarnya dari pajak. Nah, berarti tapi pajak itu dipakai untuk pengeluaran pemerintah. Kan tujuan dari pajak itu adalah untuk melakukan pembiayaan kan terhadap pemerintahan dan untuk negara gitu. Nah, berarti sisa dari uang yang sisa dari pajak yang tidak dipakai untuk pengeluaran pemerintah, itulah yang akan ditabung sama si publik gitu. Nah, karena national saving adalah private plus public, maka ini dijumlahin, ditambahin, hasilnya adalah Y min C min G. Seperti itu. Nah, karena kita tahu Y sama dengan C plus I plus G, coba seandainya kita bikin Y dikurang C dikurang G. Hasilnya apa? Hasilnya sama dengan I. Maka terbukti bahwa kalau ke IS pada saat keseimbangan itu berarti saving sama dengan investment, seperti itu. Oke. Dan nanti persamaannya adalah Y dalam Y yang dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, LM juga sama. Ujung-ujungnya Y yang dipengaruhi oleh suku bunga. Tapi bedanya kalau IS itu saving sama dengan investment, kalau LM itu kan menggambarkan pasar uang kan, pasar. Nah, itu berarti pasar uang itu keseimbangannya ketika apa? Ketika money demand sama dengan money supply, seperti itu. Jadi MD sama dengan MS. Nah, ketika berarti apa yang terjadi jika keseimbangannya itu tidak sesuai dengan kurva IS? Maka sektorialnya itu yang nggak berada pada keseimbangan. Jadi pada kondisi ini kan LM-nya sesuai ya, perekonomian sesuai kurva LM. Berarti money demand sama money supply sama. Tetapi yang terjadi itu adalah ada dua kemungkinan ya. Bisa saving kurang dari investment atau saving lebih besar dari investment. Tapi intinya saving tidak sama dengan investment. Tapi kalau saving kurang dari investment itu berarti agregat demand lebih besar dari agregat supply. Sedangkan kalau saving lebih besar dari investment itu agregat supply-nya yang lebih besar dari agregat demand. Karena saving itu masuk dari segi supply, seperti itu. Seperti itu ya. Intinya pasar uang dan surat berharga berada pada saat keseimbangan, bukan kesetimbangan ya. Tetapi sektorialnya itu yang tidak berada pada saat keseimbangan. Maka untuk nomor 31 jawaban yang benar adalah opsi A, seperti itu.